akan disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Labib, yang mana beliau akan menyampaikan tentang masalah radikalisme, yaitu upaya penanggulangan radikalisme, di mana radikalisme ini sudah menjadi sesuatu yang sangat membahayakan untuk bangsa ini. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menyimak, memperhatikan, dan mendengarkan juga ketika di akhir diberi kesempatan untuk bertanya, karena ini materi yang sangat menarik, yang sangat-sangat penting. Jangan sampai ada warga nahdiyat menjadi orang yang berpaham seperti itu, yang akan menjadikan NU rusak karena generasi muda NU terpapar radikalisme, bukan terpapar COVID, terpapar radikalisme. Oleh karena itu, untuk menyingkat waktu, kami persilakan dengan segala hormat kepada Kiai Haji Ahmad Labib, kepada beliau disumonggoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati sahabat-sahabat peserta diklat Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, dan yang saya hormati moderator, terima kasih Pak Kiai Abdullah, mudah-mudahan diberikan usia panjang. Dan yang saya hormati kebetulan pada berkumpul semua Ketua LDNU Kabupaten Cirebon, Kiai Haji Ahmad Zuhri Adnan, dan kepengurusan LDNU semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bersama-sama berkumpul dalam kegiatan diklat Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama ini, yang tentunya ini bukan sifatnya pengajian tetapi sifatnya penyampaian materi dan lebih ke penguatan. Maka kita tidak seperti pengajian mungkin ya, penyampaian materi, lebih ke penguatan. Pada siang hari ini alhamdulillah saya bisa bersilaturahim, bertatap muka kepada sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan pertemuan pada siang hari ini dijadikan oleh Allah pertemuan yang mendapatkan ridhonya, dan pertemuan silaturahim yang menjadikan umur kita panjang, rezeki kita juga melimpah, dan segala-galanya, kesusahan dijadikan kemudahan. Pada siang hari ini izinkan saya menyampaikan materi yang sifatnya kelanjutan dari materi yang sebelumnya. Kebetulan materi yang diberikan oleh Pak Ketua dan teman-teman dari LDNU ini berkaitan dengan radikalisme dan terorisme. Ini apa saya dianggap mungkin agak radikal atau mungkin justru malah teroris. Tapi yang terpenting bahwa radikal dan terorisme ini memang sesuatu yang akan terus berkelanjutan, terus menerus. Artinya untuk putus total, untuk hilang ini memang sesuatu yang sangat sulit. Karena itu berangkat dari dulunya sudah ada, sampai saat sekarang juga ada, dan mungkin sampai nanti anak turun kita juga mungkin masih ada. Jadi tantangan iya, permasalahan juga iya. Ini mungkin garapan kita semuanya untuk memberikan kebaikan, memberikan keteduhan, memberikan kenyamanan terhadap masyarakat kita, terhadap bangsa kita, tentunya melalui agama yang kita anut. Agama kita, agama Islam, mengajarkan Islam yang rahmat lil alamin. Berarti cara kita menyampaikan di tengah-tengah masyarakat ini ya dengan cara yang menyejukkan,
dengan cara yang menenangkan, bukan dengan cara yang merusak norma dan nilai yang sudah ada. Sebelum masuk ke materi ini, izinkan saya pengen menyampaikan dulu tentang agama kita, agama Islam. Dari awal bagaimana Nabi menerima wahyu. Saya tertarik sekali dengan susunan kitab dalam Abi Jamroh, kitab yang membahas tentang hadis. Karena itu kitab dari awal muqaddimah sampai kemudian runtutan bab berikutnya, ini runtut dan tertata rapih bagaimana Islam datang, bagaimana nilai-nilai keislaman yang diharapkan, dan bagaimana menguatkan nilai-nilai yang sudah ada, dan seterusnya. Dulu pada waktu Nabi hendak menerima wahyu, kita ketahui semua bahwa Nabi itu disenangi untuk berdiam diri di dalam Gua Hira beberapa hari, beberapa minggu, atau beberapa bulan. Lalu pada satu hari Nabi kemudian didatangi dengan suasana yang menakutkan, karena itu belum pernah dialami Nabi sebelumnya. Saking takutnya Nabi tidak kuat di dalam Gua Hira, lalu kemudian pulang ke rumah bertemu dengan istrinya Khadijah. Di saat ketakutan Nabi menyampaikan, selimuti aku, badan dengan bergemetar itu kan. Saat kemudian Nabi ketakutan, Khadijah bertanya, apa yang menimpamu wahai suamiku, wahai Rasulullah? Nabi kemudian menyampaikan bahwa di dalam Gua Hira pada waktu berdiam di dalam Gua Hira didatangi oleh makhluk yang menakutkan. Kemudian Khadijah, pinternya Khadijah di sini. Kata Khadijah, demi Allah, yang datang makhluk itu tidaklah akan mencelakaimu, tidaklah akan melukaimu. Di sini yang perlu garis bawah, kenapa tidak akan pernah mencelakai dan mengganggu atau mungkin mencelakakan gitu ya. Khadijah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, innaka latasilur rahim, engkau orang yang mengajarkan untuk menyambung silatur rahim. Engkau orang yang mengajarkan untuk memperkuat nilai persaudaraan. Engkau mengajarkan untuk menghentikan pertikaian. Itu kata Khadijah. Jadi ini pentingnya kita punya istri solehah di sini. Di saat kita suami lagi down dengan berbagai permasalahan, pulang ke rumah diperkuat oleh seorang istri. Ya kalau istri satu ya nggak menguatkan mungkin bisa. Ini seumpama kalau yang satunya nggak menguatkan gimana? Gimana solusinya? Apa dikuatkan apa gimana nih solusinya? Itu kata Khadijah, engkau orang yang menyambung silaturahim. Tetapi apa yang dikuatkan oleh Khadijah tidak menurunkan ketakutan seorang nabi. Lalu kemudian, kalau kau masih dalam keadaan takut bergemetar seperti ini, ayo kita jumpai pamanku yang bernama Warokoh bin Naufal. Warokoh bin Naufal. Saat kemudian diajak menjumpai Warokoh bin Naufal, lalu kemudian Khadijah bercerita kepada Warokoh, suamiku berdiam di dalam Gua Hira, suamiku didatangi dengan kondisi yang menakutkan, ada angin besar dan seterusnya, bergemetar, takut dan luar biasa. Lalu kemudian Warokoh menyampaikan dengan tegas, sebab Warokoh ini salah satu penulis dari kitab Injil, tapi dengan menggunakan bahasa Ibrani, bukan menggunakan bahasa Arab, menggunakan bahasa Ibrani. Ketika mendengarkan cerita oleh Khadijah, Warokoh kemudian menyimpulkan, hada namus. Namus diartikan syarah dalam bawahnya kitab Abi Jamroh, itu adalah al-ghaib ashabul haq Jibril alaihi salam. Namus, jadi makhluk gaib yang memiliki kebaikan, kehakan, itu adalah malaikat Jibril. Ada lagi satu lawan daripada namus adalah jalus. Kalau namus ini gaib yang membisikkan, mengajarkan kebaikan, kalau jalus
mengajarkan kejelekan. Kita pun juga punya seperti itu. Ada membisikkan baik, ada juga membisikkan jelek. Disampaikan oleh Waraqah, hadza namus. Itu adalah namus. Jibril alaihissalam yang hendak akan menyampaikan wahyu. Lalu kemudian akhirnya Nabi agak tenang. Di saat tenang kemudian lanjut dalam Gua Hira untuk kembali ke tempat bukan persembunyiannya, tapi apa? Tempat berdiam diri lah gitu. Lalu kemudian setelah wahyu ini diterima, ajaran pertama yang didoktrinkan oleh Nabi adalah yang pertama, ini doktrinnya. Kenapa doktrinan ini kemudian diperkuat? Saya pengen sedikit mengulas bahwa masa jahiliyah ini, kalau menurut saya ini, mohon maaf barangkali tidak sama ya. Jahiliyah ini bukan masa bodoh, tapi masa orang pintar, tapi pintar ya gak kontrol. Jadi pinter ngaku pinter tapi kemudian ngerasa pinter, yang lain salah, sehingga muncullah pertikaian, muncullah permusuhan, dan kemudian berkelanjutan. Nilai tidak ada, kemudian norma juga tidak ada, dan seterusnya. Ini dalam Arab ini kemudian terjadi pengelompokan orang. Di sini orang menyembah berhala terbuat dari batu. Di sini orang menyembah kayu yang diukir menjadi berhala. Di sini orang, jadi doktrin orang pada waktu itu terpecah-pecah. Dan kemudian dari sini mengakibatkan orang itu akhirnya berselisih, membela atas nama Tuhannya. Di sini membela Tuhan yang dia sembah, di sini membela Tuhan yang dia sembah, bermusuhan. Lalu doktrin yang diterapkan oleh Nabi adalah salasun mangkunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang kalau orang ini bisa melakukan, maka akan menjumpai daripada manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallahu ahab, adanya Allah ini lebih dicintai daripada yang lainnya. Yang kedua, adanya Nabi juga sama, lebih dicintai daripada yang lainnya. Dan yang ketiga, adanya orang lain ini bagian juga orang yang dicintai. Kalau dia disakiti, saya merasa sakit. Kalau dia terdolimi, saya juga merasa terdolimi. Doktrin yang pertama diterapkan oleh Nabi. Dalam rangka apa? Sesungguhnya dalam rangka untuk mengembalikan daripada dalam hal apapun, apalagi dalam agama, itu atas dasar tumbuh kembangnya yang namanya al-hub, rasa cinta. Namun cinta yang pada waktu itu cinta buta, menyembah berhala, menyembah ini, agama yang harusnya menyejukkan kok justru malah berselisih, menghasilkan perselisihan, menghasilkan pertikaian. Maka doktrin yang pertama adalah Allah dibeneri lagi, makna cinta dibeneri lagi. Yang kedua, lahirnya agama melalui Rasul. Dan yang ketiga, menguatkan rasa persaudaraan. Adanya saudara itu bagian daripada diriku. Ini al-hub. Jadi Islam datang dengan menerapkan nilai-nilai ketenangan. Islam datang dengan menebarkan daripada kedamaian. Buktinya adalah atas dasar sebelum Islam datang menyembah berhala tapi berselisih, ditata lagi makna cintanya. Kemudian yang ketiga tadi, adanya orang lain ini bagian daripada saudaraku. Kalau sudah diajak orang lain tidak menerima ajakannya, ya sudah, tapi tetap kita menganggap dia adalah saudara yang kalau disakiti saya juga merasa sakit. Jadi ini yang pertama, bahwa Islam hadir dengan membawa dan dasarnya adalah cinta dan menguatkan nilai-nilai ketenangan, kedamaian, dan seterusnya. Bahkan kadang-kadang juga ada yang sering menanyakan dan memberikan kesan bahwa Islam itu agama perang. Mari kita lihat dalam dakwahnya Nabi itu ada 4 tahapan.
dakwah secara sembunyi-sembunyi, dakwah secara terang-terangan belum sampai fisik. Yang ketiga ada sedikit melawan, dan yang keempat sudah akhir ini, yaitu apa? Melawan juga dengan melakukan peperangan. Jadi peperangan itu bukan kemudian memberikan kesan Islam itu keras, enggak. Itu melalui dakwahnya, itu tahapan 3 itu. Dan itu perlu kita pahami, dakwah yang keempat yang kemudian peperangan itu, ketika pada waktu perang Badar ada terjadi korban perang Badar, itu juga Nabi tetap memberikan contoh terhadap para orang-orang kafir yang terbunuh dengan memberikan contoh yang baik. Dalam perang juga ada ketentuannya, gak boleh memerangi ini dan seterusnya. Jadi mari kita hilangkan persepsi bahwa yang pertama Islam itu keras, Islam itu perang, dan yang paling penting adalah mari kita pahami bersama, Islam itu datang sesungguhnya membawa ketenangan, kedamaian, karena Islam dasarnya adalah cinta, tapi tidak lagi cintanya buta. Kemudian berikutnya, perkembangan Islam juga terjadi. Masa Nabi hidup tidak ada masalah. Ketika Nabi wafat, baru kemudian muncul permasalahan yang mungkin kemarin sudah dibahas dalam penyampaian aswaja, juga sudah dibahas. Saya pengen mengambil keterangan dari kitab Dawabitut Takfir. Dawabit itu maknanya definisi, at-takfir itu mana pengkafiran. Jadi definisi pengkafiran. Dalam kitab Dawabitut Takfir diterangkan bahwa awal terjadi perselisihan dalam agama Islam yaitu tentang permasalahan takfir. Apa takfir itu? Ya lebih ke tasyadud. Tasyadud, kemudian inhiraf, terlalu keras, juga terlalu liar dalam memahami Islam. Lah ini kemudian dipahami cikal bakal daripada munculnya radikal ini. Radikal dulu sudah ada. Radikal ada. Yang dilahirkan oleh kelompok Khawarij itu kan. Khawarij. Jadi at-takfir yang digembuskan, yang dimunculkan ini dari kelompok Khawarij. Dawabitut Takfir. Itu awal terjadi perselisihan dalam agama Islam. Perselisihan awal itu adalah itu. At-takfir. Berarti kalau kita simpulkan, radikal, teroris itu dari dulu memang sudah ada. Cuman mungkin nanti bentuknya, perkembangannya ini yang berubah-ubah atau mungkin berbeda-beda. Nah, mari kita masuk dalam pembahasan materi, meskipun saya jujur belum belajar. Karena memang harusnya saya penyampaian materi hari Jumat, tapi diajukan, diparatkan, tapi nggak apa-apa lah. Yang pertama, upaya penanggulangan radikalisme dan terorisme. Ini bahasanya penanggulangan. Berarti kalau berbicara penanggulangan, sesuatu yang sulit untuk memutus, menghentikan daripada perkembangan dan perjalanan radikalisme ini. Dulu pada waktu jadi Kuningan ada penyampaian materi bahwa radikal itu ada 2. Yang pertama radikal secara ekonomi, yang pertama ekonomi, yang kedua radikal secara pemahaman agama. Radikal ekonomi kemudian melahirkan sistem perekonomian. Barangkali dari sahabat ada yang kebetulan jurusannya ekonomi mungkin akan mengenal sistem perekonomian ada beberapa. Kalau yang kedua, radikalisme agama. Dari keduanya ini, lalu nanti akan muncul sel-sel itu kan, atau lahirlah generasi yang kemudian dengan kerasnya, dengan egoisnya dan seterusnya, tidak berpikir antara madorot, antara kerugian, tidak. Pokoknya apa yang dia anggap persepsikan benar,
maka dia lakukan. Apapun yang dia anggap itu sebuah keyakinan dan ladang jihad dia lakukan, tidak akan pernah berhenti untuk mengatakan ini. Jadi radikalisme dan terorisme ini satu bagian dari paham yang tasyaddud, yang berlebihan, maka akan lahirlah gerakan atau cara berpikir atau perilaku yang menghasilkan teroris ini. Jadi ini satu rangkaian radikal kemudian teroris. Kalau tadi radikal ada dua, ekonomi dan agama. Kalau ekonomi bukan bagian kita. Kalau agama, inilah yang akan kita bahas secara bersama-sama. Kemudian berikutnya masuk dalam penjelasan. Udah nggak usah bahas dunia. Kita bahas wilayah kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Dalam kitab, saya lupa kitabnya, masalah usul fikih kalau nggak salah ini, bahwa orang itu terbentuk karakter cara berpikir itu nanti akan terbagi-bagi. Yang pertama, melihat dari pembagian iklim yang ada 7. Orang yang tinggal di ini, yang tinggal salju, nanti cara berpikir seperti ini. Orang yang tinggal di daerah panas, padang pasir, akan melahirkan cara berpikir seperti ini. Orang yang tinggal di daerah hutan akan melahirkan cara berpikir seperti ini. Jadi yang pertama, dilihat daripada jumlah iklim yang ada 7. Dari iklim ini nanti akan terbentuk cara berpikirnya seseorang. Cara berpikirnya, cara perilakunya juga akan terbentuk dan seterusnya. Yang kedua, dilihat dari wilayah. Wilayah ini ada 4. Wilayah selatan, wilayah utara, wilayah timur, wilayah barat. Kalau kita bahasa Arabkan, masyrik, maghrib, janub, shimal. Orang timur punya cara berpikir dan perilaku seperti ini. Orang barat punya perilaku dan cara berpikir yang berbeda dengan orang timur. Orang selatan beda dengan orang utara. Itu yang kedua. Yang ketiga, dilihat daripada golongan umat. Kalau kita di Indonesia ya mungkin dulu ada kerajaan itu kan. Kerajaan ini cara berpikir perilakunya seperti ini. Kerajaan Jawa dengan kerajaan Sumatera berbeda. Kerajaan mana lagi? Brawijaya dengan kerajaan Pajajaran memiliki cara berpikir dan perilaku yang berbeda. Dalam kitab itu disebutkan bahwa yang diambil adalah kubarul umam, pembesar daripada umat mayoritas. Ada 4. Yang pertama bangsa Arab, yang kedua bangsa Hindi, yang ketiga bangsa Ajam, yang keempat bangsa Romawi. Keempat umat ini juga memiliki cara berpikir dan perilaku yang berbeda. Lah, sekarang Indonesia dengan negara lain, komposisi warga negaranya tentunya beda dengan negara yang selain Indonesia. Orang Indonesia jumlah sukunya beda dengan orang Eropa. Orang Indonesia jumlah agamanya beda dengan orang Arab. Berarti kita ambil daripada umat itu kan. Umat. Dari ini kemudian wilayah Indonesia dengan komposisi yang berbeda ini tentunya berkepentingan untuk mengakomodir, untuk memberikan kemaslahatan. Maka antara sistem negara satu dengan yang lain tentunya berbeda. Ini mohon pahami nih. Sistem negara satu dengan yang lain pasti berbeda. Tidak bisa disamakan, nggak bisa. Karena memang
kebutuhan atas warga negaranya apa? Berbeda. Kita landasannya, ini sebelum kita dalam landasan bangsa kita. Yang pertama, penduduk keempat terbesar di dunia. Masya Allah, ini luar biasa Indonesia ini. Berarti sangat produktif sekali ini. Apalagi kalau saya punya teman orang Tegal Gubuk. Ini jumlah anaknya 12. Itu satu apa namanya? Satu lusin dari satu rahim itu. Sebelahnya lagi jumlahnya 8. Ini parah sekali. Yang kedua, memiliki keanekaragaman. Sukunya ini jumlahnya. Bisa dilihat sendiri ya. 1340. Etniknya 300. Bahasanya 742. Pulaunya 17.504. Bukan jumlah yang kecil. Membutuhkan dasar negara yang bisa untuk mengakomodir dari sekian banyaknya ini. Suku sampai 1.300. Kalau nggak salah di Afghanistan itu hanya 4 atau 3 itu. Kita tahu sendiri hanya jumlah suku ya 3, tapi kita kadang melihat berita itu terjadi pengeboman, terjadi pertikaian. Coba 3. Kita jumlahnya berapa? 1.300. Berarti kan bukan hal yang mudah lah. Kalau bisa mengakomodir, melindungi ini semua, berarti itu luar biasa. Dasar negara, itulah kebutuhan sistem kita bernegara. Kemudian berikutnya, keragaman hayati yang terkaya dan berlimpah. Orang Arab itu kalau mengistilahkan bangsa Indonesia itu kayak surga yang bocor. Jadi bocorannya surga itu ada di Indonesia. Karena di daerah mereka itu sangat gersang sekali. Begitu main ke Indonesia, melihat air terjun saja orang Arab itu senang sekali. Makanya nanti kalau bisa main ke daerah Cianjur. Daerah Cianjur itu juga lumayan ada komunitas bangsa Arabnya. Saya pernah main ke situ dan pernah lihat air terjun, itu banyak orang Arab. Orang Arab suka dengan sesuatu yang alami kayak gini, karena di sana nggak ada. Jadi negara kita luar biasa. Lebih luar biasanya lagi kalau teman-teman, sahabat-sahabat ini bisa untuk membuktikannya. Durasi waktu yang normal, suhu yang normal, panas ya enggak, dingin ya enggak, sedang. Coba teman-teman main ke Kutub Selatan, main ke wilayah yang paling ujung, yang siangnya hanya 2 jam, nanti malamnya lama banget, atau cuaca yang enggak stabil, kadang siangnya lama, kadang malamnya lama. Di Indonesia alhamdulillah siklusnya normal, sehingga nanti akan melahirkan tadi kekayaan alam yang luar biasa. Ini yang perlu kita syukuri bersama, bahwa kita diberikan anugerah kekayaan alam Indonesia yang luar biasa. Kemudian berikutnya, dari jumlah warga negara Indonesia yang tadi 268 jiwa, populasinya yang beragama yang paling banyak adalah Islam. Jumlahnya berapa? 207,2 juta. Kalau diprosentasekan 87,2%. Jumlah yang sangat besar. Apa bangga? Bangga. Apa khawatir? Tentu kita juga khawatir. Dengan jumlah yang segini banyaknya kita bangga. Sisi lain, dengan jumlah segini banyaknya kita juga ada kekhawatiran. Kenapa ada kekhawatiran? Nanti dalam pemahaman agama itu ada tahapannya orang itu. Ada tahapannya. Kalau dalam kitab apa lagi ya? Saya suka apal isi materi kitabnya, tapi namanya kadang-kadang lupa gitu loh. Dalam pemahaman agama Islam harus dibuat
alur analoginya. Analogi dalam memahami substansi agama supaya benar. Yang pertama, dalam kitab Adabud Dunya Waddin, baru ingat ini, penjelasan tentang permasalahan akal. Akalnya orang itu sesuatu yang sangat anugerah sekali, sangat luar biasa sekali. Ini akal kita. Dari akal kita kemudian sebagai alat untuk memahami agama. Yang kedua adalah syarak. Bahasanya adalah al-aqlu majbu'un. Akal itu diikuti. Bukan kita yang mengikut, tapi kita diikuti. Yang kedua, wasyar'u masmu'un. Agama, ajaran agama itu adalah diperdengarkan. Apa maknanya? Antara akal tidak keluar daripada syarak, antara syarak tidak lepas dari menggunakan akal. Nah, ini menggunakan ini aja, pemahaman umum. Menggunakan pemahaman umum. Orang beragama itu yang pertama al-aqlu majbu'un, yang kedua wasyar'u masmu'un. Akal yang diikuti, syarak yang diperdengarkan, artinya adalah akal dalam memahami apapun jangan keluar dari pemahaman agama. Pemahaman agama jangan sekonyong-konyong tapi difilter dengan menggunakan akal. Supaya dalam nanti kita beragama, konklusinya, kesimpulannya adalah orang beragama menghasilkan dua. Yang pertama, muncul yang namanya targhib, rasa cinta. Cinta apa? Cinta melakukan nilai-nilai keagamaan. Karena apa cinta? Wa wa'iduhu al-jannah, karena janji orang yang taat beragama adalah surga atau pahala. Itu yang pertama. Konklusi dari tadi akal majbu, kemudian syarak masmu adalah yang pertama orang beragama targhib, ada rasa senang. Yang kedua tarhib. Kalau tarhib maknanya cinta, kalau tarhib maknanya takut. Takut apa? Melakukan tindakan penyimpangan dalam beragama, melakukan kesalahan dalam beragama, melukai orang lain, bahkan membunuh orang lain, naudzubillah, mencela pun juga tidak ada keberanian. Kenapa takut? Karena wa wa'iduhu al-azab, janjinya bagi orang yang melakukan itu adalah siksaan. Kalau orang beragama dengan dua, tarhib dan tarhib, maka fa insyaallah Islam dengan populasi yang tadi jumlah sangat banyak, jadi berapa jumlahnya? 207 jiwa, 87%, dasar agamanya tarhib dan tarhib, fa insyaallah akan memberikan keteduhan, beragamanya berjalan, nilai-nilainya juga berjalan dan seterusnya. Tidak akan pernah terjadi menyalahkan orang lain, menyudutkan juga orang yang terjadi. Kenapa? Tadi dasar agamanya tarhib, cinta. Yang kedua tarhib, takut. Pengen mencela, takut nggak boleh. Pengen melukai, takut juga nggak boleh. Pengen mencaci maki, takut juga nggak boleh. Akhirnya jadi muslim yang menyejukkan di tengah-tengah masyarakat. Jadi fa insyaallah dengan populasi yang jumlah sangat banyak, tadi dengan pemahaman umum dalam kita beragama, fa insyaallah antara tarhib dan tarhibnya beriringan, maka akan menyejukkan. Dan itu pun kami harapkan oleh sahabat-sahabat nanti, kalau menyampaikan ke khalayak umum, mari kita berikan penyampaian materi yang menyejukkan. Maka orang dakwah itu kan nanti ada dosisnya ya, ada dosisnya. Kalau seumpama mustamiinnya, jamaahnya orang-orang tua kan, ya kita takuti aja. Kematian, neraka, kemudian siksaan. Kenapa? Supaya jangan ada orang tua masih ganjen baik gitu loh. Orang tua yang masih berkeliaran. Tapi kalau pas di lapas, jangan sama.
balasan bagi orang mabuk adalah neraka. Balasan bagi orang yang pernah apa? Mendapatkan siksa dari Allah. Ya nanti jamaahnya justru malah emosi, kita yang digebukin gimana? Karena mereka ini membutuhkan targhib supaya menumbuhkan cinta dengan agama Islam. Kita kasih penyampaian materi. Islam agama yang maha mengampuni Allahnya dengan sifat Rahman Rahimnya. Akhirnya yang dulunya kesalahan tumbuh lagi, kan gitu kan? Menghadirkan, memunculkan optimisme daripada orang yang kita ajak. Jadi nanti saya mohon sahabat-sahabat semua lihat jamaahnya. Ini pasnya ini apa? Apa targhib? Apa tarhib? Kalau targhib, orang-orang yang dulunya sempat melakukan penyesalan. Kalau tarhib, orang-orang yang baik, ditakuti amalmu belum tentu menghantarkanmu dan seterusnya lah. Kira-kira seperti itu. Mungkin sahabat lebih tahu lah gitu. Kemudian berikutnya, tadi kita sudah menjelaskan bersama-sama belajar ya, belajar populasi Indonesia dengan jumlah luar biasa. Sekarang dalam setiap negara yang tadi disampaikan, kepentingannya adalah untuk melindungi semuanya, maka membutuhkan yang namanya dasar negara yang menjadi pijakan. Untuk apa? Untuk menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang terbaik. Bangsa yang terbaik itu diantaranya, satu, masyarakatnya penuh dengan keharmonisan. Bangsa yang baik itu apa? Dua, bangsa yang warganya itu saling tegur sapa dan seterusnya. Bangsa yang baik itu apa? Bangsa yang warganya tenang di saat tinggal di negaranya. Ini, kita lagi berlomba dengan dasar negara, kepentingannya adalah untuk menjadi bangsa yang terbaik. Jangan sampai bangsa yang justru malah meresahkan daripada penduduk warganya. Coba kita lihat, negara Syria, Masya Allah itu, Syria, luar biasa. Para penduduknya kemana itu? Ngungsi, cari suaka, cari perlindungan ke negara lain. Itu berarti indikasi bukan bangsa yang mampu melindungi rakyatnya, alias bangsa yang kacau. Kalau kita tadi, kepentingannya dengan dasar negara ini adalah untuk tadi menjadikan bangsa ini bangsa yang terbaik. Maka kalau pengen menjadi bangsa terbaik, tentunya perlu pijakan. Karena ada ayatnya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Nanti ada penjelasannya. Yang penting kuntum khairu ummah ukhrijat innas. Kita pengen jadi bangsa yang ya kitanya betah lah kono. Bisa udut santai, ning sore gubuk, kopine ana, teh ana. Aja pas lagi udut kopi, bom lewat, beduk. Pas lagi naik motor, ditembaki, Masya Allah kita kacau sekali gitu kan. Pilar bangsa, pijakannya adalah yang pertama, yang kita tahu 4 pilar kebangsaan. Kalau kita singkat, yang kita sebut dengan istilah PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang 45. Kemudian warisan dari berikutnya adalah kita punya kearifan lokal. Saya pengen menjelaskan terlebih dahulu, ketika Islam belum datang, segala apapun budaya itu tidak bermakna dan tidak ada nilainya. Ketika Islam datang, itu semua berubah drastis. Budaya yang awalnya nggak bermakna, datangnya Islam menjadi bermakna. Budaya yang awalnya nggak bernilai, datangnya Islam menjadi bernilai. Contoh, umpama orang Arab punya kearifan lokal memakai bajunya menggunakan gamis.
Gamisnya tidak ada nilai, tidak ada makna. Buat nongkrong, buat naik onta, buat apapun. Tapi Islam datang, gamis yang awalnya budaya, maka dijadikan perantara, dijadikan wasilah untuk menyembah Tuhannya. Maka budaya yang awalnya nggak bermakna menjadi bermakna. Batik budaya sebelum datang Islam nggak ada makna, nggak ada nilai. Tapi Islam datang, batik yang kita pakai, peci yang kita gunakan, celana yang kita pakai untuk sholat menjadi bermakna, bernilai. Berikutnya budaya seumpama seni, musik sebelum Islam datang nggak ada makna, nggak ada nilai. Islam datang, nyanyian, ghani, taghani, linail apa ya? Liya apa bahasa Arabnya tuh? Melantung hati itu apa bahasa Arabnya? Lilayyinil qalbi. Layyinil qalbi. Saya tuh kadang ngomongnya agak apa yang gelibet karena saya turunan hari ngomong balap. Jadi kalau ngomong pelan tuh agak angel gitu loh. Nyanyian yang awalnya tidak ada nilai, tidak makna, kalau kita kemas isinya untuk layyinul qalbi, melenturkan hati, melembutkan hati yang keras. Contoh, mendengarkan nyanyian Roma Irama tentang masalah keramatnya ibu umpama. Sebelum dengar Roma Irama nyanyi, ning ibu wani bae, karamimine. Begitu mendengarkan ini, maka itu pun menjadi bernilai. Jadi saya pengen menyampaikan bahwa Islam datang itu secara tidak langsung budaya dan apapun itu yang dulunya nggak bermakna dan nggak bernilai, semuanya menjadi bermakna dan menjadi bernilai. Inilah yang kita artikan cakupan Islam rahmah lil alamin. Tidak ada kesulitan dalam kita beragama. Jadi nggak perlu mohon maaf, nggak perlu kita gamisan, nggak perlu, mohon maaf. Tapi ya nggak apa-apa kalau gamisan. Kalau memang ya ada ganteng-gantengnya kayak Arab lah gitu. Kita orang Jawa cengur pesek, kemudian badannya nggak tegak kayak orang Arab. Ya kalau saya sih kayak temblak cecek lah, kurang anu lah. Jadi kearifan lokal ini bukan hanya warisan kita saja, tapi juga di dalamnya ada nilai-nilai keagamaan. Tinggal nanti kita menggunakan seperti apa, nyanyian buat apa dan seterusnya. Berikutnya, civil society yang moderat, bahasanya angel temen gini. Civil society yang moderat dan kuat. Jadi alhamdulillah Indonesia memiliki karakter warganya itu tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Dah, kemudian berikutnya, wah ini tadi warisannya, kemudian tadi dasar negaranya, sekarang tantangan bangsa ini. Yang pertama, masalah kesehatan seperti yang sekarang kita hadapi bersama, pandemi Covid. Kemudian yang kedua, masalah sosial. Sosial tadi yang isinya berbagai macam, agamanya ada 6, sukunya ada banyak dan seterusnya. Masalah ekonomi karena jumlah penduduknya padat, maka akan terjadi kompetisi ekonomi yang lumayan ketat. Yang keempat, masalah politik. Masalah politik karena warganya banyak, maka akan melahirkan juga politik yang ya aneka ragam lah, beraneka ragam. Ini ada gambar sih, ini ya mungkin dalam rangka untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kita nggak menyalahkan itu seorang habaib. Tetapi dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar, mari kita lihat dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada tentang pembahasan masalah babul hizbah. Ada babul hizbah. Diterangkan bahwa dalam penerapan amar ma'ruf nahi mungkar itu ada tahapan, tidak serta-merta amar ma'ruf nahi mungkar. Kemungkaran yang bagaimana yang kita amar ma'rufkan? Kemungkaran yang terang-terangan,
kemungkaran yang kemudian secara bangga mempertontonkan kemungkaran dan seterusnya. Tapi kalau kemungkaran secara bersembunyi, ini bukan lagi kategori amar ma'ruf. Yang bersembunyi loh ya, yang bersembunyi. Kalau kemudian terang-terangan, baru kita amar ma'ruf. Itu dalam kitab ada, kitab Ihya Ulumuddin tentang babul hisbah. Jadi nanti saya mohon kepada sahabat-sahabat semua, ketika nanti akan menerapkan amar ma'ruf nahi mungkar, kemungkaran yang bagaimana yang kita amar ma'rufkan, tolong definisikan dan diklasifikasikan. Tidak semuanya kita ma'rufkan. Kemungkarannya tadi yang dipertontonkan, yang dengan bangganya dan seterusnya, baru kita amar ma'ruf. Tapi kalau sembunyi-sembunyi, sengaja uluru wong demenan, amar ma'ruf Allah, lah ini namanya cari masalah, bukan amar ma'ruf, itu namanya cari masalah. Kayak saya juga kadang-kadang mempermasalahkan tentang bab zina itu kan. Bab zina itu kan ketika mau ditetapkan zina itu kan saksinya melihat langsung. Bertentangan dengan syarat berikutnya, harus adil. Masa ada orang adil ngintip orang lagi zina, kan nggak mungkin. Ini juga kadang-kadang bertentangan. Tapi ya kita seperti apa dalam menerapkannya juga harus bisa lah. Jadi yang terpenting kita nggak menyalahkan bahwa dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, tapi untuk kita mari kita pakai amar ma'ruf nahi mungkar yang sesuai dengan klasifikasi kemungkarannya. Sebab kalau semuanya dimakrufkan, ya kita juga repot. Pasti ada sih orang-orang yang nggak baik, pasti ada kan? Pasti ada. Ini permasalahannya ada 4 ini. Masih banyak juga nih ya. Nah, kemudian berikutnya, irisan kepentingan dalam bencana sosial. Nah, jadi intinya di Indonesia dengan wilayah yang memiliki gunung berapi yang lumayan banyak, wilayah yang kemudian dilewati oleh apa tuh namanya lempeng apa-apalah gitu dan seterusnya, potensi bencana memang dimungkinkan, tetapi kadang-kadang dari bencana ini kemudian dipergunakan untuk beberapa kepentingan. Nah, pokoknya ibaratnya cari panggung politik lah. Ini dalam rangka juga untuk memberikan antusias, mempengaruhi massa agar kemudian kelompoknya dianggap kelompok yang betul dan seterusnya lah gitu. Ini juga kadang-kadang tanpa kita sadari mempengaruhi daripada cara berpikir masyarakat, perilaku masyarakat hanya untuk kepentingan belaka. Kalau saya pengen berbicara kepentingan, ada lagi dalam kitab Ihya juga, saya pengen menyampaikan bahwa Imam Ghazali itu pernah menyampaikan ilmu itu ada 3. Yang pertama ilmu pokok, yang kedua ilmu tambahan, yang ketiga ilmu hiasan. Ilmu yang pokok terbagi menjadi 4. Yang pertama as-siyasah, ilmu mengatur strategi. Nah, bahasanya politik. Tujuannya apa? Litaklif. Memang berbicara politik, strategi, apapun itu butuh yang namanya as-siyasah. Tapi mari kita arahkan strategi ini semata-mata tujuannya adalah litaklif, untuk menata, untuk memperbaiki. Jadi jangan sampai siyasa ini dipergunakan untuk mempengaruhi, untuk merubah dan seterusnya. Jadi kita nggak menyalahkan. As-siyasah ilmu pokok yang diucapkan oleh Imam Ghazali, dan ini juga kadang-kadang diagendakan oleh tadi bencana, kadang dijadikan kepentingan. Apapun, kadang juga bukan bencana, tapi kayak kejadian-kejadian, demo-demo dan seterusnya, ini kadang juga ada. Penumpang gelap itu pasti ada. Itu yang pertama, as-siyasah litaklif. Yang kedua, ilmu bertandur. Ilmu bertandur tujuannya apa? Untuk makan sehari-hari. Yang ketiga, ilmu menjahit lil malbas, untuk diganti pakaian. Yang keempat adalah ilmu tukang, untuk membangun tempat tinggal. Kalau di antara 4 ini tidak ada, maka kehidupan kita tidak bisa berjalan.
Contoh, nggak ada orang bertani, orang mati. Makan dari mana? Contoh, nggak ada tukang jahit. Kita telanjang. Kalau telanjang, pasti akan rancu. Kita nanti akan melihat satu sama yang lain. Wih, punya kamu. Dan seterusnya. Tidak ada ilmu tukang, kita nggak ada tempat tinggal rumah. Jadi ilmu pokok itu tadi ada 4. As-siyasah lit-ta'lif untuk mengatur, bertani untuk makan, bertukang untuk tempat tinggal, menjahit untuk berpakaian. Yang kedua, cabang, apapun partainya, apapun apa, tapi yang terpenting adalah as-siyasah lit-ta'lif untuk mengatur. Jadi nanti para dai ini, calon dai, mohon nanti jadi dai yang jangan sampai dimanfaatkan kepentingan apapun. Dai yang lempeng gitu. Jangan sampai dai umpama ada orang partai ini masuk, siap bela ini, nanti ini masuk lagi berubah. Jangan ini aja. Lah repot nantinya. Jadi umat akhirnya bingung. Pak Ustadz kemarin suruh milih ini, sekarang milihnya beda lagi. Tapi yang terpenting tadi, kepentingannya adalah lit-ta'lif. Pemicu pendorong radikalisme dan terorisme. Yang pertama, politisasi agama. Ini sangat sering digunakan dan ada ruang terbuka untuk menggunakan. Kenapa? Sebab agama Islam dengan cakupan universal, dengan nilai yang sangat banyak sekali, ini berpotensi untuk bisa digunakan sebagai kepentingan. Kita lihat, apa saja nilai agama? Zakat, sodakoh, hadiah, hibah, wakaf, surga, neraka pun sekarang juga dijadikan jaminan. Ya kan? Surga dan neraka juga sekarang jadi apa? Jaminan sekarang. So kita lihat, kita jadi pendakwah, bisa nggak mempengaruhi orang? Bisa. Apa dokternya? Satu juga bisa. Sodakoh, infak, nanti akan terpengaruh. Maka saya minta kepada calon dai ini, mari jangan menggunakan agama sebagai kepentingan politik. Saya pengen mengambil lagi kitabnya ini, sebab saya kadang suka baca kitab banyak ini. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin diterangkan, ini saya waktunya lama. Satu jam lagi. Berapa menit lagi berarti? Waktunya 15 menit lagi nih waktunya. Nah pokoknya itu pemicu pendorongnya adalah politisasi agama. Karena nilai agama juga banyak. Yang kedua, pemahaman agama yang menyimpang. Maka runtutan dalam pemahaman agama itu harus ada silsilah sanadnya. Dan nanti pada akhirnya saya pengen memberikan ijazah sebuah baiat untuk menjadi dai yang memberikan tebaran rahmat seperti guru saya dulu. Saya dibaiat oleh guru saya Mbah Maimun Zubair tentang mendengarkan dan mengamalkan haditsur rahmah. Saya juga akan memberikan pemahaman seperti itu. Jangan sampai kita jadi dai yang menggaduhkan tengah-tengah masyarakat, kemudian mengeruhkan di tengah masyarakat. Nanti pada akhirnya saya akan memberikan baiat supaya bersama-sama memberikan keteduhan di tengah-tengah masyarakat, yaitu haditsur rahmah. Yang ketiga, intoleransi. Kembali kita mari beragama harus paham. Jangan sampai sekonyong-konyong agama tapi tidak jelas nilai agamanya. Dan ini juga menimpa dulu para sahabat. Sahabat itu orang Arab, tidak jauh bedanya, punya karakter tobi'iyah, asobiyah. Mohon maaf ini ya. Tapi kita nggak sampai mengurangi derajat beliau, tapi kita lagi menjelaskan. Dalam kitab Mustalah Hadis ada penamaan tentang sahabat Ubadalah. Sahabat Ubadalah itu sahabat yang berganti nama menjadi Abdullah. Dulu sebelum Islam datang namanya Abdul Syamsin, Abdul Lata, Abdul Hubal, hambanya berhala Lata, hambanya berhala Lubal dan seterusnya. Islam datang diganti semuanya menjadi namanya siapa? Abdullah. Sampai dalam kitab Mustalah Hadis ada namanya sahabat Ubadalah. Sampai jumlahnya 200 Abdullah. Termasuk mungkin ke Abdullah.
200 Abdullah. Tapi yang paling unggul, yang paling cerdas dalam memfilter dan memahami agama hanya 4. Abna'u Abbasin wa Amrin wa Umar wa Ibnu Zubairi humul ubadalatul ghuror. Abna'u Abbasin, yang pertama Ibnu Abbas, wa Ibnu Umar, wa Ibnu Zubair, Abna'u Abbasin wa Amrin, yang keempat Ibnu Amr. Abna'u Abbasin wa Amrin wa Umar wa Ibnu Zubairi humul ubadatul ghuror. Jadi kita punya apa? Kecenderungan dalam beragama itu hanya semata-mata ngikut baik kononkah. Tapi saya mohon, mari kita beragama kembali pada awalnya secara umum, yaitu apa? Al-aqlu, apa tadi? Pertama, al-aqlu majbu' wasyar'u masmu'. Jadi dulu memang ada Abdullah itu banyak sekali itu, orang terswidak itu. Tuh, intoleransi. Jadi nanti kalau yang kedua pemahamannya gak menyimpang, nanti pasti toleransi. Kalau menyimpang pasti intoleransi gitu. Yang keempat, pendorongnya adalah kemiskinan, kebodohan. Tadi yang sudah diterangkan bahwa tentang radikal itu ada 2, radikal tentang ekonomi, radikal tentang agama. Kemudian kesenjangan dan ketidakadilan, kemudian sistem politik dan hukum yang lemah, kemudian yang terakhir kondisi mental psikologi, kecewa, benci, dan dendam. Ini pemicunya ini yang menjadikan orang itu menjadi apa? Radikal. Termasuk mungkin tadi Abdullah yang jumlahnya banyak, hanya mungkin ini ya, mungkin penampilannya islami banget, tapi nggak terlalu pinter. Yang pinter hanya berapa? Hanya 4. Sahabat Ubadalah. Berikutnya, ini faktor Robin, ini ada gambar siapa nih gambarnya? Ini yang di sini nih. Wah. Faktor ideologi, doktrin, kembali ke Al-Quran, kembali ke Al-Hadis. Saya kadang melihat dalam kitab itu ada Al-Milal wan Nihal. Ini yang perlu dipahami ya. Manidda'a al-bid'ah fahuwa ainul bid'ah. Siapa orang yang menuduh orang lain melakukan bid'ah, sesungguhnya dialah ainul bid'ah, sumber daripada bid'ah itu. Supaya nanti kita jangan mudah terpengaruh bagaimana merusak sistem pembelajaran pemahaman agama, langsung kembali ke Al-Quran, hadis dan seterusnya. Jadi mari kita cerdaslah. Pokoknya tadi secara umum al-aqlu majbu'un wasyar'u masmu'un. Jangan sampai mampu untuk dipengaruhi gitu. Kemudian motif aksi radikalisme, ini prosentasenya ini paling tinggi itu ya tadi agama ini, dasar agama 45 sampai 5%, jadi hampir 50%. Orang melakukan radikal itu dasarnya adalah apa? Agama semua itu. Nanti barangkali bisa ditanyakan, karena ini matan juga terbatas, silakan tanyakan, tapi ini secara umum saja ya, secara umum. Kemudian berikutnya potensi radikalisme. Ini kalau nggak saya ini Jawa Barat. Jawa Barat ini memang punya sejarah dalam perkembangan Islam yang lahir dari pergerakan mendirikan negara Islam, terutama di daerah wilayah selatan ini. Ini memang juga lumayan tinggi sekali juga. Kalau mungkin saya boleh menyampaikan juga, ini mungkin rahasia atau mungkin nggak rahasia lah gitu. Dulu Kiai Abdullah Abbas itu pernah memberikan ultimatum kepada para santrinya, mohon maaf ini ya, barangkali rahasia atau gimana nih, larangan untuk melihat pondok Az-Zaitun yang ada di Indramayu itu, karena memang doktrin dan penyampaian materinya lebih mendukung itu kan, DI lah gitu, DI, negara Islam itu kan. Ini barangkali bisa dijadikan prinsip. Saya sudah jadi prinsip, jadi saya sampai sekarang belum pernah melihat pondok itu, Az-Zaitun itu. Jadi ini Jawa Barat tinggi. Kalau saya sih mungkin melihatnya karena kesukuannya yang gampang terpengaruh. Kalau kita sukunya kuat, pendirian kelompoknya kuat, insya Allah dengan pengharapan tidak akan pernah. Islam yang menampilkan udeng-udeng apa, gak akan terpengaruh. Islam ya Islam, gak perlu susah payah gitu kan. Kemudian berikutnya, peta radikalisme. Ini petanya, ini juga sudah menyentuh ke pegawai pemerintahan,
BUMN juga sudah ada yang menyetujui negara khilafah, menolak Pancasila. Kemudian pelajar SMA juga itu sudah banyak. Pelajar SMA setuju untuk jihad. Karena memang dulunya senang tawuran aja konon kah. Senang tawuran dari ya lah, daripada tawuran beli surga ya wis arep jihad lalu surga lah konon kah. Tuh. Kemudian berikutnya ini peta radikalisme pembagiannya ini ya. Pembagiannya. Kemudian berikutnya tipologi muslim di Indonesia, kita tipologinya lebih ke Islam moderat. Islam yang tidak mudah untuk dipengaruhi, karena tadi kita memahami agama tidak cukup hanya menggunakan akal saja, tapi menggunakan nilai-nilai keagamaan. Kemudian berikutnya tipologi muslim milenial. Ini muslim milenial. Kalau tadi muslim apa ya ini? Yang sebelumnya muslim, tipologi muslim. Kalau yang ini muslim yang milenial. Ini berkaitan dengan usaha untuk menggabungkan antara nilai keagamaan dengan dasar Pancasila nasional. Kita memiliki tipe nasional religius, religius yang nasional, digabungkan, jangan sampai dipisahkan. Tadi kembali lagi, al-aqlu majbu'nya dengan syarak, jangan sampai akal kemudian menggunakan teori komunis dan seterusnya gitu. Kemudian berikutnya peta narapidana teroris. Coba kita lihat, ini semakin naik nih, naik ini. Berarti kan orang sekarang dalam radikal dan teroris meningkat ini kan. Mungkin karena salahnya pembelajaran, karena lingkungan, karena mudah untuk dipengaruhi. Makanya untuk dalam bahasan agama yang paling umum tadi al-aqlu majbu'un wasyar'u masmu'un. Itu aja. Untuk mengkanter kita dan mengantar teman-teman yang lain lah, menggunakan hal yang sifatnya umum gitu. Kalau lebih terperinci ya nanti ada levelnya orang mustahid, itu kan nanti ada pemahaman agamanya gitu. Jadi narapidana naik gitu ya, narapidana. Jadi Nusa Kambangan kebek berarti gitu. Nusa Kambangan kebek, kemudian yang kemarin di Brimob itu kan juga kebek, akhirnya berani melawan itu kan. Itu di kandangnya keamanan bisa melawan, apalagi kalau semua berkeliaran, waduh luar biasa ini. Kemudian berikutnya, radikalisme dan terorisme adalah extraordinary crime. Angel ngomongnya. Intinya musuh negara dan agama. Kenapa? Tidak bisa dibenarkan. Dalam falsafah berbangsa tidak bisa dibenarkan. Negara hadir itu ya untuk melindungi masyarakatnya, warga negaranya. Tidak juga dibenarkan oleh agama. Kenapa? Agama tidak mungkin mengajarkan, tidak mungkin kemungkaran, gak mungkin menyakiti orang dan seterusnya. Mari kita lihat waktu Nabi membaiat juga ada Fathu Mekah. La tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ikhwana gitu kan. Jangan menghasut, jangan apa. Ini kan berarti melarang untuk kita berbuat jelek kan. Jadi nggak mungkin agama malah melahirkan tindakan yang jelek. Nggak mungkin, mustahil sekali. Jadi maka tidak bisa dibenarkan oleh negara dan oleh agama. Agama pun nggak boleh. Kemudian berikutnya, ini bentuk-bentuk radikalis. Silakan dilihat atau barangkali mau dipoto. Kalau nggak moto ininya ya moto saya aja nggak apa-apa gitu. Buat kenakan-kenakan saya juga nggak apa-apa ini. Barangkali nggak mau moto ininya tuh maksudnya. Ini radikalisme. Ada radikal teroris, separatis, agama, milisi dan seterusnya. Kemudian berikutnya teroris yang masih aktif ini, Jemaah Islamiyah dan seterusnya. Ini yang masih aktif dan melakukan pergerakan di Indonesia gitu. Jadi intinya pokoknya radikal dan teroris itu dulu memang sudah ada. Sampai kan Nabi mengultimatum, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang sengaja mendustaiku, membuat-buat atas nama aku dan seterusnya, maka siap-siaplah tempatnya di neraka. Memang sudah ada orang yang sampai ada nabi palsu kan itu kan. Kemudian berikutnya, ciri-ciri orang yang terpapar radikal, mendadak antisosial, eksklusif,
berkumpul dengan komunitas yang dirahasiakan, kemudian perubahan sikap emosional, penampilannya lebih ke islami, lebih menggunakan doktrin poligami, dijual itu. Makanya hebatnya mereka itu bisa mendoktrin perempuan sampai menyuruh suaminya untuk nikah lagi. Masya Allah, luar biasa ini. Soalnya saya ada di desa saya, alhamdulillah, istrinya 4, ninggal 1, istri 3, nyuruh semuanya kompak untuk nikah lagi supaya sempurna dalam melakukan sunnah pernikahan. Kadang kan 4 itu kan, Masya Allah, ini luar biasa sekali nih. Saya juga pengen belajar doktrinnya ini. Ini kemudian memutus dengan keluarga, ini ciri-cirinya. Kemudian berikutnya pola terus mungkin bagian kajian strategis, tapi secara umum pergerakan ini kita harus paham ya. Gerakan mereka bukan lagi sifatnya dakwah, tapi harokah. Harokah. Makanya pasti menggunakan al-jabhah, menyerang, melawan dan seterusnya. Ad-difa. Pasti seperti itu kalimatnya pasti menggunakan gerakan. Ketika nanti didoktrin Islam, Quran, hadis dan seterusnya. Jadi ke harokah. Kalau kita harokah lah enak main game gitu. Kalau mereka enggak, harokah luar biasa ini doktrinanya. Kemudian perubahan pola terorisme dan tradisional ke modern ini sudah mulai berubah. Kalau dulu ke harokah itu, kalau sekarang lebih ke permainan teknologi, menyebar konten-konten dan seterusnya tanpa disadari kita sekarang bisa terpengaruh meskipun di dalam rumah. Maka saya menyampaikan bahwa sekarang inhiraf, menyimpang dalam agama itu bukan hanya sesuatu yang dianggap remeh, tapi sudah mengkhawatirkan. Saya juga masuk di LBM. Saya sering menyampaikan LBM ini kita mengkaji permasalahan. Tetapi sesungguhnya yang kita kaji masyarakat untuk kepentingan masyarakat, tapi masyarakat di rumah masing-masing menggunakan gadget untuk melihat YouTube, untuk mencari rujukan agama Islam yang itu justru malah menyimpang. Tanpa disadari mereka pada inhiraf semua ini. Inhiraf semua menyimpang. Jadi ini pun juga nanti kalau sampean punya adik, punya saudara melihat menggunakan HP, mohon untuk dikawal dan dilihat siapa yang ditonton, siapa yang dikagumi dan seterusnya. Dalam rangka untuk menjaga itu kan. Jangan sampai diam-diam mengentirkan lah, menenggelamkan gitu. Kemudian berikutnya daya tangkal masyarakat radikal, ini penangkalnya atau usaha untuk meredam dan menolak daripada radikal. Kemudian kebijakan dan strategi penanggulangan teroris, ini kelihatannya pembahasan yang sifatnya bukan ke materi tapi lebih ke langkah-langkahnya. Tapi yang terpenting bahwa dalam permasalahan radikal ini bukan sesuatu yang baru, dulu yang sudah ada, dan ini PR kita bersama untuk tetap menebarkan nilai-nilai keislaman. Izinkan saya menyampaikan dari kitab Tanbihul Ghafilin dari Dhinnun al-Misr. Saya lihat dalam kitab Ar-Risalah yang menjelaskan tentang biografi dari para imam. Dhinnun ini orangnya waqadit tahada waqtuhu ilman wa amalan wa wara'an wa zuhdan ila akhirih. Orang yang waktu dan amalnya ini menyatu, ilmu dengan amalnya menyatu, waroknya, zuhudnya menyatu. Jadi orang yang disibukkan dengan pribadinya, tidak pernah menyebut. Ucapan Dhinnun al-Misr yang pertama, la tashab ma'allah illa bil muwafaqah. Ini mohon dipahami ini. Jangan kita membersamai Allah kecuali dengan muwafaqah. Muwafaqah adanya kesesuaian. Orang dalam ibadah, dalam beragama, tidak semata agamanya, tapi bagaimana memperoleh nilai-nilai keagamaan. Jangan membersamai dengan Allah kecuali sesuai. Dijelaskan orang ibadah itu ada sebelum ibadah, wudu, bersih, dan seterusnya. Ada pas lagi ibadah, khusyuk, hudurul qalbi. Ada sesudah ibadah, al-adhkar wal awrad. Setelah pelaksanaan ibadah ini, orang ini diharapkan memperoleh bukan hanya agama, tapi nilai-nilai keagamaan. Kalau bicara agama, kita udah
Basicnya itu agama. Tapi apa kemudian dia orang yang mengamalkan agama? Kan belum tentu. Itu yang pertama. La tashab ma'allah illa bil muwafaqah. Yang kedua, la tashab ma'al khalqi illa bil munasohah. Jangan membersamai dengan makhluk kecuali dengan memberikan nasihat, memberikan ucapan. Nah, ucapan ini orang itu kan level sosialnya beda kan. Ada yang S1, S2, ada yang gak pernah S. Bubur kacang lah kalau enggak. Gak pernah S. Makna daripada munasohah adalah ditambahi dalam kitab likulli insanin maqam. Setiap orang dalam sosial punya posisi. Walikulli maqamin maqal. Setiap posisi ada ucapan yang pantas diucapkan. Jangan levelnya desa, berbicaranya negara. Akhirnya sok tahu. Kemudian memperburuk keadaan. Walikulli maqalin hurur. Setiap ucapan itu ada bujuk rayu. Supaya kantor pinter, ngomong kayak gini, supaya dan seterusnya. Lah ini sekarang, masyarakat kita kadang-kadang seperti itu. Tahu aja belum, tapi sok tahu. Apalagi disebar di medsos, la ilaha illallah, kan bikin gaduh lagi. Yang terakhir adalah la tashab ma'an nafsi illa bil mukhalafah. Jangan membersamai dengan nafsu kecuali dengan nutbureni. Jangan selalu mengikuti. Maka fa insyaallah dengan tadi penyampaian dasar dari Imam Din Al-Misar tentang radikal dan teroris, pemahaman agama yang sifatnya al-aqlu majbu wa syar'u masmu, maka kita diharapkan bukan hanya beragama tapi memperoleh nilai-nilai keagamaan Islam yang meneduhkan lah. Kira seperti itu. Mohon maaf tidak bisa disampaikan secara utuh, tapi insya Allah materi ini mungkin mewakilkan dan lebih lengkap lagi barangkali dari ada salah satu yang ingin ditanyakan kaitan tentang radikal. Saya mungkin radikal, tapi dalam radikal apa ya? Radikal bebas. Itu saja. Kurang dan lebihnya mohon maaf kepada saudara semua. Barangkali ada yang dipertanyakan, dipersilakan. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih disampaikan kepada Kiai Haji Ahmad Labib, dan kami persilakan kepada sahabat untuk bertanya atau apa, tetapi saya mohon jangan tanya lagi lah karena tetapi barangkali ada yang perlu ditanyakan atau disampaikan yang berkaitan dengan materi ini, kami mohon satu saja karena sebentar lagi akan ada acara RTL dan penutupan. Demikian, mangga barangkali dari yang Mbak atau yang Mas. Ya, silakan. Ini Kang, ini ciri fisik orang-orang yang terpapar, yang berpaham radikalis atau teroris, mungkin dari Pak Kiai Labib untuk menyampaikan sedikit nanti ditambahkan lah gitu. Enggak, Kiai Labib. Terima kasih. Radikal ini kan masih dalam pikiran mungkin ya, radikal ini. Radikal. Dan memang kalau berbicara radikal, mohon maaf, kita pun juga berpotensi. Tapi bukan radikal yang nanti bisa larinya ke teroris, bukan. Radikal dalam tidak disiplin dalam keilmuan, radikal dalam merasa apa dan seterusnya. Jadi kita pun juga sangat berpotensi. Jadi untuk menormalkan diri kita jadi orang yang utuh tuh agak sulit sekali. Karena memang ta'assub, fanatik itu memang dari dulu memang ada. Al-arwah itu kan dulu kumpul semua. Al-arwah itu kan kumpul semua. Jadi ada kecenderungan untuk bergabung dengan kelompok tertentu, tidak suka dengan kelompok yang lain. Kan ada ayatnya juga itu kan. Wa taba'allahu ala qulubihim itu kan.
Jadi hatinya orang sudah dicetak dulunya. Kita kadang di pasar itu lihat orang yang nggak kenal tapi kok hati seneng. Tapi kadang juga ada hati kok nggak seneng dengan orang ini, kan aneh. Wong nggak kenal kok gitu. Jadi radikal ini masih dalam alam pikiran. Lah nanti kalau baru kemudian dengan sikap ini baru kemudian dikatakan teroris. Maka kalau bisa amalia Nahdlatul Ulama dan kita sebagai pendai jangan sampai membentuk, mohon maaf, figur sentral. Mohon maaf. Kita didoktrin dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama melakukan kebaikan itu seperti halnya sesuatu yang lewat. Tidak perlu kita mempengaruhi orang kemudian supaya kita dikagumi, disentralkan dan seterusnya. Karena nanti dikhawatirkan ini. Nanti bisa untuk radikal dalam berpikir dan seterusnya. Nanti menggunakan nilai-nilai ajaran agama untuk mempengaruhi orang dan seterusnya. Kita kan didoktrin oleh guru-guru kita. Guru TK berjasa, guru TPQ berjasa, PAUD juga berjasa. Kalau kita satu saja, radikal juga namanya ini. Kalau boleh saya menyampaikan. Jadi radikal masih dalam pikiran, teroris ini lebih aksi mungkin ya, lebih ke aksi. Nanti barangkali Ki Abdullah bisa menambahi, mungkin seperti itu mungkin. Ya Kang, apa yang disampaikan oleh Kiai Labib seperti itu, tapi saya boleh menambahkan bahwa ciri fisik orang-orang yang terpapar, orang yang radikalis dan terorisme adalah orang yang di luar NU lah. Jadi ciri fisik orang yang jauh dari radikalis dan teroris adalah NU. Karena apa? NU adalah satu gerbong yang membawa Islam Nusantara. Islam Nusantara adalah Islam rahmatan lil alamin. Kayaknya ada di NU. Sehingga saya yakin bahwa NU ini adalah orang-orang yang jauh dari radikal dan teroris. Oleh karena itu ciri fisiknya NU modelnya kan ini kelutuk NU gini. Tetapi kalau modelnya kelutuk bukan NU, ini diam-diam menghancurkan ini. Ciri fisiknya itu. Jadi ciri fisiknya mereka yang berpaham NU. Karena NU ada Islam Nusantara. Itu tambahan dari saya. Jadi kalau menentukan fisiknya, kalau berjenggot, ini jenggot yang mana ini? Ini radikal ini. Kalau berjenggot ini bahaya. Jadi ciri fisiknya menurut saya sebagai tambahan dari apa yang sampaikan Kiai Labib, mereka yang berhaluan NU. Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah. Oleh karena itu adanya rumah dakwah ini akan membentuk, menciptakan kader-kader yang bukan radikalis dan bukan teroris. Karena NU bukan radikal dan bukan teror. Itu ciri fisiknya loh. Karena di NU ada yang berjubah, ada yang berjenggot, ada yang bercelanaan, semuanya ada di NU. Karena NU Islamnya Nusantara. Ini bukan akidah, ini bukan satu apa yang ada di kita ini. Itu saja mungkin. Nambahin juga dari kelompok manusia ini, kitab Al-Muwafaqah itu juga membagi bahwa orang itu ada yang selalu berinspirasi, selalu berputar dalam alam pikirannya, selalu menggunakan akal, al-ara wadh-dhunun, menggunakan cara berpikir, persepsi dan dugaan, wadh-dhunun, dugaan. Yang perlu difahami dalam kita beragama bahwa makna daripada usulul fikhi, diterangkan usul pokok-pokok agama ini tidak lepas daripada an-nusus al-mansusah, menggunakan sumber daripada nas yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Di antaranya adalah la dharara wa la dirar wa ma alaikum fid din min haraj, itu ada. Tidaklah aku jadi agama itu sebagai kesusahan, sesuatu yang mudah. Jadi persepsi, dugaan, pikiran apapun ini juga melahirkan daripada pecahan orang yang kemudian masuk dalam agama, baik itu majusi terbagi 70 kelompok, kemudian Yahudi 71 ya, apa 70 apa? Kemudian Nasrani 72,
yang terakhir Islam akan terpecah menjadi 73. Hanya itu yang selamat. Dan yang perlu dipahami ada tulisannya walam nata'abbad bil usuli bidzon. Fil usuli bidzon. Kita tidaklah menyembah, melakukan peribadatan agama itu menggunakan persepsi zon, tidak. Menggunakan usul. Apa usulnya? Wa ma'alaikum fiddin min haraj. Tidaklah agama itu susah, tapi agama itu mudah. La dharar wa la dirar. Kemudian ada lagi, pokoknya kita jadi golongan yang tenang saja, tidak usah menyempitkan pikiran, nanti lama-lama jadi radikal juga gitu. Kira-kira seperti itu mungkin. Terima kasih Ki Abdullah. Yang tidak Pancasila kemudian Pancasila, ya, ya. Potong kalau Islam. Ya, kembali tadi di antara kelompok manusia itu ada yang bergelut dalam al-ara' wa dzununnya itu. Selalu menggunakan alam bawah sadar dengan pikirannya dan persepsi dugaannya. Dan tadi kembali likulli maqalin hurur. Setiap orang ucapan itu ada bujuk rayuannya supaya diakui ucapannya, dihargai dan seterusnya. Yang paling penting data dalam kita melahirkan sebuah falsafah negara ini seperti apa negaranya? Apa memang sudah tepat kemudian mengakomodir dan seterusnya? Kalau berbicara masalah al-ahkam ya, hukum, saya kadang di Indonesia itu luar biasa. Diberikan pintu taubat itu luar biasa itu kan. Kayak dulu ada perempuan Maziah kalau nggak salah. Maziah itu kalau nggak salah perempuan yang mengaku di depan Nabi melakukan perzinaan. Kemudian ngomong pada Nabi, ini zaniyah. Nabi ngomong, apa? Ini ibaratnya Nabi itu ngomong, kamu jangan lakukan zina. Ngomong lagi, ini zaniyah. Saya zina Nabi. Apa ulang-ulangi. Jadi ini Nabi itu kayak mengajari, kamu gak usah ngaku loh. Kenapa? Nahnu nahku bidzawahir. Kalau kamu ngaku, kamu akan ada konsekuensinya. Artinya dari ahkam yang segitu ketat dengan konsekuensinya, tetap harapannya orang ini melakukan pelanggaran, ya mungkin sebagai roja harapan untuk memperbaiki dan pertaubatannya ini di Indonesia luar biasa terbuka sekali. Jadi kita berbicara adalah az-zawahirnya dan Nabi juga mencontohkan jangan memberatkan karena ini perempuan lagi hamil mengaku di depan Nabi kaya tuh kamu jangan ngaku lama ngomong gitu loh kalau boleh ngomong apa kamu ngomong apa itu kode itu bahasanya. Tapi ini perempuannya tuh gak ngerti-ngerti, ngomong terus sampai 3 kali, lalu baru kemudian diterapkanlah cambukan bagi pelaku itu kan. Kalau nggak salah namanya Maziah itu ya, kalau nggak salah. Maziah apa siapa itu, pokoknya ada perempuan seperti itu. Jadi memang di negara kita dengan balasan hukum, kurungan penjara dan seterusnya, dianggap kalau kita kembali ke at-tabai'ul insan, setiap wilayah iklim ini akan melahirkan tabiat. Kita negara yang tabiatnya buang sih nyesel buri lah konon nyesel buri gitu. Ya mungkin dengan harapan kurungan seperti itu ya bisa untuk merubahnya gitu. Jadi kita harus berpikir Indonesia ini negara yang dengan hukuman tetapi masih memberikan pengharapan. Amnesti, tapi tetap berpikirnya adalah antara maslahah dan madharah, kemudian khafud darurain,
dan seterusnya. Jadi yang tidak setuju dengan Pancasila itu yang bergelut dengan al-dzunub, hanya mungkin melihat kejadian 1 dan 2, kejadian 3 tanpa berpikir kejadian yang cakupannya luas. Suku Indonesia, wilayah Indonesia tetap dalam pangkuan Ibu Pertiwi karena apa? Karena itu kan, Pancasila itu kan. Jangan sampai hanya melihat 1-2 kasus kemudian langsung menyatakan diri tidak setuju dengan Pancasila. Jadi mohon kita dalam bergelut dalam al-ara' wa dzunun kita distabilkan lagi supaya tidak terlalu puyeng lah gitu. Kira-kira seperti itu. Barangkali alhamdulillah pengen nambahin lagi juga. Ya, nambah sedikit dalam karya guru kami Asy-Syaikh Hakim Mastuki Dakhairul Mufidah, bahwa benar itu ada 3 tingkatan. Benar menurut Allah berarti ini Islam agama. Yang kedua benar menurut musyawarah. Dan yang ketiga benar menurut sendiri. Nah, dan Indonesia kebenaran ini melalui satu musyawarah. Ini apa namanya? Bahwa Pancasila itu hasil konsensus bersama masyarakat Indonesia, yang mana Indonesia itu berbineka, keberagaman agama, suku, bangsa. Oleh karena itu ulama-ulama yang pendiri bangsa ini tahu benar bahwa benar itu tingkatannya seperti itu. Ada benar menurut Allah yaitu dengan cara syariah, benar menurut musyawarah kesepakatan bersama, dan benar menurut sendiri. Yang benar sesuai aturan adalah benar menurut Allah, benar menurut bersama. Yang salah adalah benar menurut sendiri. Mungkin ini radikal dan teroris ini adalah benarnya menurut dirinya sendiri, benarnya menurut pemikirannya sendiri. Oleh karena itu membahayakan. Nah, mungkin itu. Jadi kenapa di Indonesia menganutnya adalah Pancasila? Karena Pancasila itu sendirinya adalah nilai-nilai dari syariah, nilai-nilai dari agama. Ini pendiri bangsa ini sangat arif dan bijaksana. Ketuhanan yang Maha Esa ada di dalam tuntunan agama, kemanusiaan yang adil dan beradab ada. Jadi untuk Indonesia adalah yang benar adalah menurut musyawarah. Taghayyurul ahkam bitayyuril amkina wal azmina. Tempatnya Indonesia ini karena keberagaman, ya wis nganggo Pancasila sesuai dengan kesepakatan bersama itu, Kang. Mungkin itu. Jadi kalau ada orang mengatakan Pancasila itu tidak syariah, berarti dia adalah teroris dan dia adalah radikalis. Itu seperti itu. Mungkin itu saja, karena mengingat waktu. Kalau kita ngobrol ini enak, ini Kang Labib enak tentang radikal dan teroris ini enak, tetapi karena waktu jualah yang membatasi, oleh karena itu kami sebagai moderator, fasilitator, ya ada kegiatan terakhir itu RTL, ya nanti diakhiri setelah dari Kiai Labib untuk menyampaikannya. Dari kami awal sampai akhir sebagai moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya mengajak sahabat-sahabat semua untuk melakukan ucapan bayakna gitu ya. Ini tentang hadis rahmah, supaya nanti sahabat-sahabat bisa kembali dan menebarkan rahmat, ketenangan, seperti halnya saya dulu dibaiat oleh guru saya bagi Imam Zubair, dan memang itu ada hadisnya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Radina billahi rabba bil islami dina bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula. Bay'atukum kama bay'ani syaikhi wa masyayikhi ya Maimun Zubair al-Hajj bi haditsir rahmah. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Bay'atu, bay'na, bay'atu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan sahabat semua bisa mempertahankan janji ini, mempertahankan
kesungguhan ini dengan sebaik-baiknya. Dimanapun saja semua berada, tebarkan kebaikan, tebarkan kebaikan. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.